Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya sama saya Asitanisih Deso. Gimana kabar sobat semua? Baik-baik saja ya. Oke, menemani sahur kali ini kita akan belajar bareng-bareng ya. Bagaimana cara ganti konektor cas di HP Samsung, khususnya Type C ya atau tipe C. Nah, ini berkaitan dengan maraknya kasus HP Samsung mati total untuk seri A ya, gara-gara ganti papan cas. Nah, untuk menghindari itu, teman-teman jangan ceroboh ya. Artinya kalau rusaknya di cas ya ganti konektor casnya. Oke, kita mulai saja ya. Jadi siapkan papan untuk penjepitnya, lalu tambahin fluk di sekitaran konektor casnya. Lalu kita siapkan blower. Nah, untuk blower ini saya gunakan setelan anginnya itu 35, panasnya 375 atau 380 ya. Tembak terus seperti ini. Dan biasanya untuk di konektor cas Samsung itu kondisinya dilem ya, dilem bening. Jadi kita agak dekatkan supaya gampang ya untuk pengangkatannya. Nah, ini tembak terus seperti ini. Jadi tujuan saya bikin tutorial ini supaya teman-teman bisa ganti sendiri ya, tanpa mesti ganti papan cas, karena itu beresiko banget untuk Samsung seri A. Ya, ini sudah terlepas ya. Kalau udah terlepas kita tinggal bersihkan lem. Nah, biasanya tuh lem bening ya, seperti ini. Untuk pembersihan ya bantu dengan pemanasan blower. Oke, setelah kita bersihkan lemnya, lalu kita akan rapiin ya kaki ya, atau pin di sekitaran bekas konektor cas yang kita lepas tadi ya. Nah, ini saya tambahin timah pasta. Tujuannya apa? Supaya dia mencampur ya. Jadi timah bahan pabrik tercampur dengan timah yang baru yang lebih lunak. Setelah itu kita sedot dengan solder wick seperti ini, kita ratakan. Kalau di bagian lubang fungsinya untuk nyedot ya, supaya lubangnya terbuka. Jadi gunakan solder wick. Namun disarankan tambahin dulu timah pasta. Setelah itu kita bersihkan sampai bersih ya. Jadi jangan ada lem yang mengganggu lagi, karena lem itu kalau belum bersih itu mengganggu jalur ya. Oke, untuk memaksimalkan sisa lem ya tambahin maksudnya sambil di blower ya, supaya lebih gampang. Ya, jadi untuk kasus charging khususnya di Samsung seri A itu sudah banyak banget korban mati total hanya gara-gara ganti papan cas. Nah, dengan tujuan saya bikinkan tutorial seperti ini ya, supaya teman-teman ya bisa belajar sendiri ya. Ini khusus untuk pemula. Kalau yang sudah mahir dan terbiasa ya tinggal di skip saja ya. Ya, ini saya maksimalkan untuk perataannya ya. Jadi saya mesti hilangkan dulu tuh timah bawaan pabrik dengan sering menambahkan timah, lalu ratakan kembali. Nah, untuk metode pemasangan, pencopotan, setiap teknis itu beda-beda. Jadi tinggal kreasikan diri kalian masing-masing, nyamannya tuh seperti gimana. Kalau saya tuh seperti ini. Jadi saya fokuskan di lubangnya dulu supaya timah kesedot dulu. Nah, supaya bersih ya, timahnya kesedot ya. Untuk ngangkat timah bahan pabrik itu ya harus dicampur dengan timah pasta yang baru tadi ya.
Ya kalau nanti sudah bersih ya, lubangnya sudah berongga, ya kita tinggal siapkan ini konektor cas yang baru. Nah, buat teman-teman wajib ya punya stok untuk konektor cas khususnya di seri Samsung. Karena kasus charging di Samsung itu sering banget kalau kita ceroboh yang ada malah mati total ya nantinya. Jadi wajib menurut saya kalau kasus charging harus ganti konektor casnya. Itu kalau misalnya kasusnya di konektor ya, jangan dengan gampang diganti papan casnya. Kecuali kalau dengan yang original copotan tidak masalah. Nah, ini kan tujuannya lubang saya sedot itu supaya gampang ya. Kalau udah seperti ini tuh gampang. Dia bisa masuk, lalu kita tinggal solder ulang ya. Supaya rapi dan kuat ya. Oke, setelah itu kita tambahin fluk ya. Untuk di kakinya bisa kita solder sedikit ya, supaya nanti saat kita blower dia gampang lengketnya. Setelah disolder kaki-kaki yang baru, lalu kita delehkan seperti ini ya. Nah, untuk proses pemasangan ya, itu saya turunkan sedikit ya. Jadi kalau tadi itu panasnya 380, ini saya gunakan 350. Karena dikhawatirkan kan ini konektor cas pembelian baru ya. Jadi bahan plastik bagian tengah rongganya itu kalau terlalu panas nanti bisa meleleh dan airnya malah nggak berfungsi. Ya, setelah kita blower, untuk mastiin dia tuh sudah lengket sebagian, lalu kita sempurnakan dengan penyolderan ya. Nah, ini saya tambahin fluk. Jadi untuk di konektor cas tipe C itu beda dengan micro USB ya. Kalau yang tipenya micro itu biasanya kakinya hanya 5. Nah, kalau ini kan banyak ya. Jadi kita mesti soldering ulang seperti ini supaya kakinya tuh nempel ya. Ya walaupun tadi kita sudah blower, ya seharusnya nempel, tapi dengan kita solder ulang seperti ini kan lebih kuat. Lalu setelah itu saya perkuat lagi untuk di bagian kakinya ya, cangkang kaki yang 4 itu ya. Saya tambahin fluk, lalu saya solder ulang dengan timah gulung seperti ini. Tempelin solderan seperti ini, dia otomatis lalu lengket dan jadi ya, dan menutupi rongga atau lubang itu ya. Jadi seperti itu cara pencopotan, penggantian, dan pemasangan ya. Ya, ini mudah-mudahan bisa diambil hikmahnya ya, dan ya bisa mengisi waktu sahur kita kali ini dengan belajar bareng-bareng. Ya, ini terakhir saya sempurnakan lagi dengan panasi supaya setelah kita solder tadi ya lebih lengket lagi ya. Dah, saya rasa ini cukup, dan setelah itu ya tinggal ditambahin thinner, digosok-gosok, dibersihkan ya. Jangan sampai sisa-sisa fluk ya itu masuk di rongga lubang tipe C-nya. Oke, saya harap mudah-mudahan teman-teman untuk khususnya pemula ya, jika belum berani ngangkat komponen atau pasang komponen, mulailah
dari konektor cas dulu ya sebelum melangkah ke IC. Nah, ini siap untuk dipasang. Oke, itu saja ya. Terima kasih ya atas supportnya selama ini. Tetap semangat dan sampai jumpa. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.